Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka musyawarah Fathul Qorib pada malam hari ini dengan bacaan basmalah jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kita melanjutkan yang kemarin yaitu tentang wassolatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adanu yang akan dibacakan oleh siapa ini? Gus Saik. Langsung Gus Saik dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha utawi sunah pira-pira sunahe salat qabla tukhuli kang tetep ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem salat iku syai'ani ana rong werna. Al adzanu nyatane swiji adzan wal iqamatu lan iqamah. Wa ba'da tukhuli lan utawi pira-pira sunahe salat ing dalem sakwuse manjing fiha ing dalem salat iku syai'ani ana rong werna at-tasyahhudu nyatane swiji tasyahud al awalu kang awal wal kunutu lan donga kunut fi subhi ing dalem salat subuh wa fil witri lan ing dalem salat witir finis fisani kang tetep ing dalem setengah kang kapindho min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Wahai atuha lanjut sih buka sih. Untuk pembacaannya sudah selesai ya. Langsung saja dijelaskan oleh siapa ini? Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh siapa? Kang Yahya? Gimana Kang Yahya? Kang siapa? Kang Rozikin? Silakan dijelaskan. Ini Kang Rozikin. Untuk penjelasannya. Ini Fathul Qorib ya? Untuk pemuratannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adzanu. Wassalatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Jadi sunahnya salat sebelum masuk pada salat itu ada dua perkara. Al-adzanu. Yang pertama adalah azan. Bahwa lughatan al-i'lamu wa syar'an dzikru maksusun bil i'lami bidukhuli waqti sholati mafrudatin secara bahasa adzan adalah memberitahu. Secara istilah adzan adalah Zikir yang khusus untuk memberitahu masuknya waktu sholat fardu. Wa'alfaduhu masna illat takbiro awalahu fa'arbaun wa illat tauhida akhirahu fawahidun. Lafadznya adzan lafadz-lafadznya adzan itu diucapkan dua-dua. Lafadz-lafadznya azan itu diucapkan dua-dua kecuali takbir di awalnya azan. Maka diucapkan 4 kali. Takbir diucapkan 4 Maka kali. takbirnya diucapkan 4 kali. Di wa ila atau tauhida dan kecuali lagi yaitu tauhid
pada akhirnya itu diucapkan satu kali. Tauhid pada akhirnya diucapkan satu kali. Dan kecuali tauhid diucapkan satu kali di akhirnya. Sudah untuk penjelasannya pada yang telah dijelaskan untuk Kang Rozikin untuk penjelasannya tadi mengenai sunah-sunah sebelum masuk waktu sholat itu ada dua, yaitu adzan dan iqomah ya, yaitu apa mau? Yaitu adzan dan iqomah. Ya, adzan dan iqomah. Seperti itu untuk penjelasannya tadi sudah sangat jelas. Yang dinamakan adzan tadi kan sudah dituturkan di situ, yaitu zikir khusus yang diperuntukkan untuk memberitahu sebelum masuk waktunya sholat fardu. Untuk lafaz-lafaznya itu diucapkan dua-dua. Untuk lafaz-lafaznya diucapkan dua-dua. Terus untuk takbir di awal itu diucapkan sebanyak 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di awal. Terus untuk tauhidnya itu diucapkan 1 kali pada akhirnya. Seperti itu ya. Monggo yang ingin ada ditanyakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan mengenai pembahasan pada malam hari ini tentang sunnah sebelum masuk waktunya sholat, yaitu 2 adzan. Yo. Ya. Silakan. Mungkin untuk lafaz-lafaznya, takbirnya, untuk contohnya kan tadi sudah disampaikan. Silakan. Gus Said ada yang ingin tanyakan? Silakan. Nah, ini kan dari pengertian adzan ini kan dari secara bahasa itu adalah al-ilam, ini ilam ya. Secara bahasa ilam, dan secara syara adalah zikir tertentu untuk memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Nah, dan di sini kan adzan ini kan juga sunnah. Ya, adzannya sunnah. Nah, dari pengertian syara ini kan memberitahu waktu masuknya sholat. Ya. Nah, padahal misal sholat ngasar itu jam 4 loh. Ya. Itu sudah lewat lah, nggak di awal kan. Ya. Jelas orang pasti sudah tahu itu masih sudah waktu sholat ngasar. Nah, itu tetap disunahkan adzan apa enggak? Oh, seperti itu. Nah, kan padahal wong mesti seruh, lah ngopo dadak diiklam meneh ngono lho. Nah, maksudku ngono. Paham gak? Iya. Oke. Untuk pertanyaannya berarti untuk masalah waktu sholat, untuk adzan ini kan di awal waktu ya ditunjukkan untuk memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Sedangkan semisal waktu sholat itu jam 3 sudah masuk. Sholat ngasarnya jam 4. Apakah tetap disunahkan untuk melakukan adzan? Seperti itu. Silakan. Ada yang ingin yang mau menjawab? Kang Faza? Kang Faza? Atau siapa? Kameranya juga sepanjang. Silakan. Untuk pertanyaannya ya. Untuk masalah adzan sudah paham ya masalah pertanyaannya? Logika Anda separuh filsuf. Yahya Nurdin. Sudah paham untuk pertanyaannya? Kalau waktunya itu semisal awalnya itu kan jam 3, sedangkan kok jam 4 ini sudah di jam 4 sudah baru melakukan sholat, inikah apakah masih disunahkan untuk iklam biduhuli waktu sholat al-mafruḍah? Silakan Kang Rozikin. Apa saja? Jarak banyak orang. Disunahkan Kolu. Kan yang ditanyakan ini terkait kesunahan adzan itu kan iklam biduhuli waktu sholat ya. Secara syara apa? Etimologi apa syara itu? Kan zikrun maksus lil iklam biduhuli waktu sholatin mafrudatin. Jadi pengertian azan cara syariat adalah zikir yang khusus
yang ditujukan atau bertujuan untuk memberitahu bahwasanya sudah masuk waktu sholat wajib kan. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Nah, realita yang ada ini kan kebanyakan azan itu enggak pas masuk waktu. Berarti bukan iklam bidukhuli waktu sholat, tidak menunjukkan atau memberitahu bahwasanya ini sudah masuk waktu sholat, tidak. Ya, dan pokoknya ngajak-ngajak sholat. Nah, dalam prakteknya kalau asar biasanya jam 4 atau daerah saya bahkan setengah 5. Nah, jam 3 nanti kalau saya ngenten kan daerah-daerah yang pekerja seperti daerah saya itu kalau jam 3 adzan, nanti ya langsung udah pulang. Nah, karena yang dibuat patokan itu adzan asar waktu pulang kerja lah. Pertanyaan dari Nggih, bentar, tak kabarin. Kan ngono to. Permasalahannya kan ngoten. Nanti kan kalau di masyarakat itu kenapa adzan kok dibuat enggak masuk waktu sholat, karena sebagian ada untuk patokan kalau jam kerja jam 4 itu biasanya sudah wansine pulang laut. Nah, ini makanya dibuat seperti itu. Nah, kalau melihat praktek-praktek seperti itulah, ini apakah sudah masukkan sunan adzan? Ini masuk adzan yang sunnah atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Nah, coba kita memahami yang sarah. Akhirnya zikrun mahsus li i'lam bidukhuli waktu sholat. Ini kan yuk rodok latihan pidato barang. Oh itu hasanah. Tadi kan ngeten. Gambarannya kan ini, gambarannya kan sing pertama kalau cara Fathul Qorib itu zikir mahsus, suatu zikir sing tertentu tujuannya untuk lil iklam bidukhuli waktu sholat, menunjukkan memberitahu bahwasanya sudah masuk waktu sholat fardu. Tapi kalau kita coba di Bajuri, di Hasyah Bajuri atau Bajuri, hadza mabniun ala anal adzan haqqun lil waqti lali sholat. Wa huwa qaulun marjuhun. Wa rajihu annahu ya haqqun lis sholatil maktubati asolatan alayan kal iqomah. Nah, coba walidalika qala syarih wa inna mas'u kullun minal adzan wal iqomah lil maktubah. Pun dari sini kan ada perbedaan lah. Kalau keterangan di Fathul Qorib ini mabniun ala anal adzan hakun lil waqti sholat, hakun lil waqti lali sholat, menurut bahasanya. Jadi ini tendensinya kalau mengatakan ini adzan menunjukkan bahwasanya waktu sudah masuk, ini pancen pendapat yang mabniun ala anal adzan, bertendensi bahwasanya adzan ini tujuannya untuk hakun lil waqti, menunjukkan waktu sholat, bukan untuk sholat. Nah, komentar Bajuri ini pendapat sing marjuh. Marjuh itu yang diungguli. Nah, bukan diunggulkan. Jadi ada marjuh, ada rojih. Lah marjuh itu diungguli, lah rojih itu unggul. Nah, ini seperti itu. Ya, ini marjuh sing pendapat sing diungguli. Nah, tapi pendapat sing rojih yang unggul bahwasanya adzan itu hakun lis sholatil maktubah as-sholatan. Jadi ya untuk memberitahu sholat, tentang sholat sing mau dijalankan. Ini ayo pada sholat asar, ayo dulu sholat maghrib. Hakun lis sholat. Ini kaul yang rojih. Nah, sebagaimana iqomah juga seperti itu. Iqomah kan anggar arke dimulai maka qomat. Nah, begitu pula adzan. Mane di sini walidalika qala syarih wa inna ma yusra kullun minal adzan wal iqamah lil maktubah. Bahasanya ngono. Itu disunahkan untuk sholat maktubah. Ngoten ya. Nah, nanti seperti itu banyak ada perbedaan nanti, ada perbedaan. Makanya kalau diterus nih nanti ada ngeten faqat asara syarih liqalani. Nah, dari pendapat ini maka nanti akan mengisyarahkan wa yambani al-qaulain analau la yu'adzan lil fa'ita alal qaul marjuh. Kalau kita ikut qaul marjuh, qaul yang adzan itu tujuannya untuk memberitahu masuk waktu sholat, maka sholat fa'itah, sholat yang sudah qadha ya, subuhnya habis atau sudah lewat waktu, ini enggak disunahkan adzan, enggak boleh adzan, kan enggak ada kesunahan adzan kalau marjuh karena waktunya sudah habis. Tapi kalau kau roji ya tetap melakukan sholat karena adzan untuk hakun li sholat lalu waktu. Ngoten nggih?
Ya, nanti pertanyaan beda. Untuk pelebaran permasalahan ini. ya. Nah, cukup Pelebaran ini masalah. ternyata ada dua kaul ngoten nggih. Lah versi Bajuri adzan itu hakun li salat bukan lil wakti ya. Jadi kalau Dari pertanyaan tadi berarti tetap disunahkan disunahkan ikut kaul rojih. untuk ikut kaul rojih Rojih disunahkan. kaul yang unggul Berarti tetap adzan disunahkan. hakun lil li salat. seperti itu ya. Nggih, ngoten. Adzan hakun lis sholat. Oke. Seperti itu sudah dijawab tadi oleh Kang Faza bahwasanya kalau nanti sudah semisal pertengahan jam 4 itu kok baru dilaksanakan sholat, tetap disunahkan melakukan adzan. Tetap disunahkan untuk melakukan adzan. Adzan tuh ya. Adzan. Ayo. Kadang-kadang bisa Kalau kadang-kadang kan kita arek sholat di dhewe ngono kae to. Misal wis jamaah wis bar arek sholat dhewe terus kadang langsung komat ngono. Berarti kan itu gak pas. Jadi sebenarnya yang disunahkan itu adzan dan iqomah. Oh gak iqomat tok. Kadang arek enggak misal dhewe ini kan langsung ya ngobrol, untuk ngobrol. pertanyaan tadi sudah terjawab bahwasanya tetap disunahkan melakukan adzan meskipun waktunya tadi meskipun waktunya sudah semisal adanya jam 4 itu tetap disunahkan adzan mengikuti qaul rajih seperti itu. Siap. Silakan, ada pembahasan lain mungkin atau ada yang ingin ditanyakan atau pendapat-pendapat yang lain. Silakan berkomentar. Kayak ya Komentar, subscribe. like, komen dan di share. Siap. Silakan. Latihan jatuh. Yo. Lomba pidato. Oh sih, sikil berat. Tambah penjurus alun ya aku. Perlu dihitung lagi, tambah luru. Yang mau saya tanyakan ini adalah pada lafadz wasunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-azanu wal iqomah, yang disunahkan sebelum masuknya dukhul fiha Iqomah. syai'ani al-azanu wal iqomah. Ini keterangannya gimana? Ya, ada pertanyaan masuk dari Kang Sinten? Kang Sueb. Untuk pertanyaan dari takrib wasunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adanu wal iqomah. Ini maksudnya seperti apa? Silakan untuk teman-teman yang mau menjelaskan. Silakan Kang Rozik atau Pak Ruri. Kang Yahya. Silakan Gus Yahya. Buya Yahya. Ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya penjelasan dari takrib wassolatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adanu wal iqomah, seperti itu. Itu maksudnya seperti apa? Kan tadi sudah diterangkan untuk sunnah sebelum masuknya waktu sholat itu ada dua, yaitu adzan dan iqomah. Nah, Itu ini kan penjelasan sebelum masuknya waktu toh. Qabla dukhul. Berarti azan itu dilakukan sebelum masuknya waktu atau pas waktunya. Kalau memang pas waktunya, kenapa di dalam takrib ini teksnya itu qabla dukhul? Maksudnya di situ. Nah, ini penjelasannya gimana maksudnya? Kalau memang qabla dukhul berarti kan sebelum masuknya. Ya. Silakan langsung saja untuk Maksudnya saya hanya ingin tahu penjelasannya. penjelasannya seperti apa? Gak usah dihadap nih. Lah aku ra iso maca ibarat Gus. Ibarat nang kene. Layar depan dong, Bos. Ya. Untuk pertanyaannya yang saya paham nanti disimak, kalau ada salah paham dari saya dibenarkan. Yang saya paham dari pertanyaan itu bahasa qabla dukhul fiha. Sunnah yang disyariatkan qabla dukhul. Sementara adzan itu kan setelah masuknya waktu sholat. Kenapa di sini bahasanya adalah qabla dukhul, sebelum masuk? Nah, qabla dukhul fiha ini kembalinya bukan ke waktu sholat tapi ke sholat. Kalau dalam bajurinya halum minas sunan au sifatun laha.
li'annal murad biha al jinsu kama alimta wal murad bidukhul fiha at-talabbus. Jadi kesunahan-kesunahan sebelum mulai menjalankan sholat diantaranya adalah adzan dan iqomah. Jadi sebelum menjalankan sholat, bukan sebelum masuk waktu sholat. Semisal duhur masuknya adalah jam 12, jam 10 adzan, bukan seperti itu. Tapi sebelum menjalankan sholat duhur, sebelum takbiratul ihram. Mantap. Oke, untuk jawabannya. Jadi untuk pembahasan pertanyaan tadi berarti dilakukan sebelum melakukan sholat. Seperti itu ya. Sudah sangat jelas, bisa dilihat di ibaratnya, di bajuri. Dilanjut atau ada pertanyaan lain? Silakan. Apa setuju apa? Setuju apa ya? Silakan. Nah, seputar adzan iqomah. Seputar adzan dan iqomah untuk mungkin penjelasan-penjelasan yang di bawah tadi. Wa al-faduhu. Mbak, tanya ya. Tanya ya, jawab, ya tanya ya. Silakan. Makan mentol. Ya, sekarang ganti tanya. Tanyanya ngene. Kan tadi sudah diterangkan ya. Zikir mahsus ya tadi. Zikir yang tertentu ya. Iya. Tapi realita yang ada mungkin banyak kita ketahui ketika dalam praktek memakamkan jenazah. Nggih. Kan itu ada praktek diadzani. Diadzani diqomati. Sebagian Pak Mudin ini kan begitu sampai iqomah kan diganti nggih. Bukan qad qomatis shalah tapi qad qomatil qiyamah. Nggih. Nate mirang. Kenapa gak wani delok. Jadi kan ngeten, biasanya ngeten gitu. Nah, ini coba ini kita bahas dalam kitab ini bagaimana ibaratnya praktek-praktek yang ada di daerah kita ketika Pak Mudin mengikomai mayit yang ada di liang kubur dengan redaksi qad qomatil qiyamah. Itu sebenarnya bagaimana? Yang betul bagaimana? Apakah bisa diganti seperti itu? Nonton nggih, coba dibahas ya. Karena kan ini dikemas. Sebelum ke sana yang penting dasar sunai. Ya, coba ini dibahas kan Bener-bener disunahkan kok gak Oke, mau dibahas di sana. Saya tanyakan prakteknya kan qad qomatil qiyamah biasanya. Ini bagaimana? Nonton, coba di apa ya? Nah, makanya kan ini ada tadi kan ada qiyamah kan mungkin lafal iqomah kan ada di sini dibahas dalam sholat dan kita mendengar qomat ada dalam praktek memakamkan gitu. Dan sebagian mudin mungkin banyak mudin telah melafatkan qad qomatil qiyamah. Dan coba ini kita bahas. Jadi untuk pertanyaan apakah lafat-lafat iqomah itu bisa diganti semisal apa ya? Qiyamah. Qad qomatil qiyamah. Ya, seperti itu. Apakah praktek ini dipraktekkan pada pas waktu Apa boleh pas waktu apa? memakamkan? Memakamkan jenazah. Silakan untuk pembahasannya. Untuk iqomah apakah lafaz-lafaznya bisa diganti? Qad qomatil qiyamah untuk prakteknya kan biasanya seperti itu Pak Mudin. Silakan. Untuk pembahasan iqomah ya. Apa mau dibahas dulu tentang sunah-sunahnya? Silakan. Ndi iki entek kok iki to. Kok pacitan? Anu, Izin. ya bisa perjalanan. Aduh. Pacitan. Ono iki. Tung Putri. Dung Putri. Main di. Sing lewati gedung barang itu. Apa kaboten iki pertanyaannya? Enggak. Apa dibahas? Google langsung beres. Oh iya. Dan potong mati kiamat kasu. Silakan Kak. Iki dilah mlebu, dilah mau ngeliat Google.
Iki merekomendasikan dulu Google. Ya kalau apa sih goleki, iku langsung kirim nang grup tak delok nang grup. Kan lek kita rada anu kan cepet sing momen akeh kan cari apa sih. Ngono lho pokoke golek Pembahasan ya. kita kok rada anu digoleki wong akeh. Kan ngoten lah kan lama-lama yang ada kan buat pematil kiamat, buat pematil apa yang sudah temu Komat nikah. nah, itu komentar. iki delok sak Amerika bareng kok. Jadi sensor bahaya. Di Bolehkah mengubah lafaz? orang Langsung temu. Direk Terus temu. iya jima kozin. Iya, aktivis Facebook. Pejuang Nah. mahasiswa NU. ya orang Microsoft. Baru aja. Karena bajuri ya, coba nama bajuri tapi gak langsung ibarat. Maksudnya karena sing nyunah ning ngono. Coba nek ora. Di mau baru bajuri nih. Dan kalau di bajuri itu bahasanya ngeten. Qauluhu lho, qauluhu lil i'lam atau lebih dekatnya di atas salat mafruḍah itu kan anak keterangan. Wa yusanu al-adzan fi udhunil maulud. Sunnah adzan mulai di atasnya. Waqat yusanul adzanu li ghairi salat. Kal adzan fi udhunil mahmum ya. Wal hutban wa man sa'a khuluquhu walau bahimah. Wa inda tazahumil jaisyi wa indal harik wa fi udhunil masru' ila akhir ini. Jadi ada kesunahan adzan di selain salat. Temu dereng. Seperti adzan mengadani telinga orang yang pingsan. Dia ngomong pingsan diadzani. Atau orang yang marah-marah. Jadi lagi ngamuk-ngamuk emosi cekel diadzani. Oh, Akbar. Terus orang yang apa ya? Perangainya nggak baik. Walaupun hewan lah adalah hewan sing ngamuk-ngamuk ini nanti ya ada kesunahan kita mengadani hewan tersebut. Ketika kita perang, terus ketika naik kobongan dan lain sebagainya, orang yang kesurupan. Nah, nanti di setelahnya ada wayusanu al-adzan fi udhunil maulud al-yumna wal iqamah fil yusra. Liyakuna awaluma yaqra'u sam'uhu dzikrullah ta'ala. Jadi sunah juga adzan di telinga kanan anak yang baru lahir, ya ta? Diadzani telinga kanan, dikomai telinga kiri. Tujuannya apa? Supaya awal yang didengarkan itu adalah dzikrullah. Lafaz-lafaz Allah. Terus wa yusanu al-adzan wa iqamah itu khalfa musafir. Nah, apa khalfa musafir? Setelah datang apa baru datang atau akan berangkat ini ada kesunahan adzan. Biasanya akan berangkat ya, orang haji harus berangkat. Jadi bepergian apa? Apa piye? Ini yang burini. Apa piye apa haji gitu biasanya ya. Biasanya ada ini kan yang burini. Arep budalnya. Yang burini kok. Wis ngono lah. Di belakangnya orang musafir. Nah ini yang wala yusanu al-adzan inda inzalil mayit al-qabri. Wala yusanu al-adzanu inda inzalil mayit al-qabro ya. Tidak disunahkan adzan ketika menurunkan mayit di kubur. Iku nang bajuri. Khilafan liman qala bisunniyatihi hinaidin. Kiasan li khuruji minad dunya ala tuhuli fiha. Nah, tapi ada khilaf. Pertama, tidak sunnah mengadzani mayit ketika diturunkan di liang kubur. Nah, tapi ada perbedaan. Ulama yang menyatakan ini sunnah. Ini sunnah. Nah, ini dikaskan dengan orang yang baru lahir. Jadi baru lahir yo sunnah adzan kan jelas keterangannya hadis sila baru lahir itu sunnah adzan sunnah iqamah. Ya, begitu pula orang ketika meninggal, nah, ketika keluar dari dunia, yo sunnah adzan dan iqamah. Nonton tok. Qaulu apa? Qaulu lil i'lam tapi lebih dekat ke salat mafruḍah. Niki. Walayusanu al-adzanu inda inzal mayit al-qabro. Enggak sunnah ketika menurunkan mayit di kubur juga disunahkan adzan. Tapi ada hilaf yang menyatakan itu sunnah. Lah, sunnah itu dikias nih ketika lahir di dunia disunahkan adzan iqamah. Nah, begitu meninggal keluar dari dunia juga disunahkan adzan dan iqamah. Ngoten tok ibarate. Nggih. Ngoten tok, makanya saya tanyakan. Berarti Ini untuk mengganti tadi gimana? nah, itu makanya ini kan ada dua
napa jawaban nak sing masalah sunah enggaknya. Nah, Sebelum masuk ke situ membahas tentang sunah sih. enggak lah kita ikutnya otomatis ikut sunah ya. Soalnya kan yang terjadi kan masyarakat ada iqomah. Kalau kita tidak sunah, wis kadang terjadi ya diikutkan pendapat sing sunah wae, wis kadang terjadi kan nggak masalah. Ikut sing pendapat sunah. Cuman ngenten redaksinya lafat iqomah yang ada di daerah kita kan iqomatil qiyamah. Ngoten lho. Ini bagaimana? Mungkin untuk kesimpulannya ya. Jadi jawaban dari Kang Fazia tadi belum menjawab ya. Jadi untuk membahas sunahnya saja. Untuk masalah adzan dan iqomah untuk pas waktu pemakaman itu tetap disunahkan. Tapi ada perkhilafan seperti itu. Dari perkhilafan tadi yang kuat itu pendapat yang menyatakan bagaimana? Sunnah atau tidak? Minda inzalil mayit. Gimana tadi, Kang? Ada tarjih atau tidak? Ada tarjih atau tidak untuk permasalahan sunnah khilafnya tadi? Nah, sambil menunggu untuk tentang penggantian lafat-lafat adzan dengan kalimah-kalimah lain, mungkin ini meskipun belum sharihah tapi lumayan dibuat untuk pendekatan, untuk PDKT. Kitabnya dalam Hawasi Sarwani, wa Ibnu Qasim Al-Ubaidi ala Tuhfatil Muhtaj. Iku nganu peserta amatiran anyaran iku. Halaman disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu fi ghairi subhi ka hayya ala khairil amal mutlaqan. Dimakruhkan di selain salat subuh seperti halnya lafaz hayya ala khairil amal ataupun yang lain. Itu makruh. Fa in ja'alahu badalal hayyi fa in ja'alahu badalal hayyi ala tay hayya ala taini fa in ja'alahu badalal hayya ala taini lam yasihha adanuhu. Seandainya hayya ala taini itu diganti dengan kalimah-kalimah lain, hayya ala nikah atau hayya ala khairil amal, hayya ala sedekah, maka enggak sah adanya. Qaluhu lam yasihha adanuhu wal qiyasu hina idin hurmatuhu li'annahu bi sara muta'atiyan li ibadatin fasidatin. Dari yang terakhir ya, wal qiyas, sehingga haram bagi seseorang mengganti sebagian lafaz adzan dengan lafaz-lafaz yang lain. Khilaf. Karena dalam penggantian lafaz adzan dengan lafaz lain itu mengandung unsur ta'atil ibadah fasidah, maka hukumnya adalah haram. Ketika ibarat ini ditarik untuk untuk mengibarati permasalahan kita, ya permasalahan apa enggak? Adzan diganti adzan mayit, berarti kan dalam mayit itu yang sering terlaku itu qad qamatis shalah diganti dengan qad qamatil qiyamah. Maka kalau melihat redaksi ini, maka itu hukumnya adalah haram, ya kan? Karena ada unsur ta'atil ibadah al-fasidah. Kitabnya Hawasi Sarwani. Perlu dikirim ke grup enggak? Perlu toh. Jadi untuk pendekatan dari kitab Hawasi Sarwani, bahwasanya untuk penggantian bacaan iqomah tadi hukumnya haram. Hukumnya haram. Seperti itu ya. Pendekatan ya, itu kan adzan. Nah, ini kan komah agak jadi perbedaan, kan itu ibarat pendekatan. Kalau pancen dikirnya itu pancen khusus kan dari sahabat Bilal kalau adzan. Jadi ketika adzan kan saya sahabat Bilal. Nah, kemudian ketika diganti kan nggak boleh ya. Karena ibadah sing tertentu sunah ini kok diganti. Padahal kita teringat ya, pas corona ke enten lah model kok diganti-ganti ya. Kelingan enggak? Iya Mas Ek. Apa nih? Lafaz hayya ala sholah apa? Diganti también. Semat, pernah dengar enggak pas musim corona? Hayya ala sholah. Enggak, media kan enak tuh. Enggak dengar karo kata orang. Ya semacam itu. Ulama apa-apa karo aku. Ya, itu kan termasuk salah satu contoh. Ada kan? Iya tuh, pernah lah. Nah, seperti itu barang.
Alal jihad. Ket dasare kondi. Mbiyen sempat di media-media ku. 212 ki hayang alal jihad. Nah, nanti kan iso lebar. Nanti keterangannya nanti bisa menjawab seperti praktek-praktek nang kono barang yo, praktek-praktek mbiyen kae. Anggo nek lahiran piye? Wah. Ayal walat. Nah, lha kuwi makane. Yang betul Budal haji piye? Ayal haji ngono. Ane kalau dari ibarat di Hawasi Sarwani. Nah, Sarwani itu hawasi beberapa hasiah. Ya di atasnya itu kitab Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Manhaj miliknya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini di dalamnya nanti ada Hawasi Sarwani. Hah? Di dalamnya Minhajut Thalibin, terus Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Manhaj, engko bawahnya lagi Hawasi Sarwani kan ono urutannya kitabnya. 10 juz nih. Ben. Jadi lah ngenten, cara lah jawabane Pak Rudin dewa kan ngene. Jadi ini tertentu gak oleh diutak-atik bahasane ngono. Ya dah. Jadi adzan iqamah itu lafadznya khusus tauqifi. Tauqifi itu sesuai pilulang syara. Jadi nggak boleh kita itu menginovasi atau apa bahasanya itu? Mengganti. Nah, kita mengganti dengan bahasa-bahasa lain sing jangan-jangan ini bener. Mergo wong ki wong meninggal orang Arab salat kan, makanya diganti qad qomatil qiyamah nyedaki salat. Nah, cah cilik lahir kan yo kendang salat, lahir Cik. Ngemik barang sih. Kan ngono to. Kan ayo cah cilik kan gak arep salat to. Kan cah cilik lahir kan ora arep salat sih to. Ya kuwi ngkarke ngono kae. Ora salat. Ning bahasane yo tetep bahasa komat ya komat sing otomatis salat. Lah ngomati kan ngono to. Lah mestine lah sing nganggo kaul sing dikiasne wong meninggal ke dikiasne yang bayi lahir ya otomatis salat. Senajan to ora arep salat ngono. Kalau bayi lahir ya ora arep salat ya cek wingi sih ngono. Jadi ini khusus tentu lafal-lafalnya gak oleh diotak-atik. Ya. Jawaban dari Hawasi Bang Sarwani ya. Oke, ora kita ya. Langsung saja utuhnya intinya tetap tidak diperbolehkan untuk mengganti adzan dan iqamah. Tidak diperbolehkan mengganti, hukumnya haram. Untuk pendekatan dari kitab Hawasi Sarwani. Hawasi Sarwani kayak. Untuk harwas. Apa tadi? Kali keceplosan. Keceplosan. Gimana Kak? Untuk pendekatannya kitab Sarwani. Berarti tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi berarti intinya Langsung saja. adanya kan ada khilaf sih adanya tau. Tapi untuk lafadznya wis hampir pasti. Ya ini kan Sabir ini bukan cuma menjawab, kita kan memberi solusi. Bukan cuma menghukumi masyarakat tapi kita memberikan solusi ke masyarakat. Itu yang terpenting. Jadi jawaban dari sini terus kita tidak langsung menghukumi menghakimi masyarakat tidak, tapi memberitahu dengan birifkin ya pelan-pelan pada sing kena dihubungi lah bahasanya komat itu nggak oleh diganti-ganti. Oke, ngono ya. Kalau ini ngonton kok nanti langsung kita menghukumi mudin udah tidak mudin ini Mas. Hubung ada ditekok ya. Untuk pertanyaan tadi sudah dijawab dengan jelas. Langsung saja pertanyaan baru. Pertanyaan baru seputar adzan dan iqamah. Gimana? Ya. Ada pertanyaan lagi, Gus Saik? Silakan. Sunah-sunah ada adzan itu setahu saya ada sunah-sunah. Ada sunah-sunah adzan. Sunah-sunah ada di gimana sih? Ini jeru-jeru nih nah. Pernah ada jawaban. Ya enak cara. Seperti itu sunah-sunah adzan. Contoh ketika hayya 'alas shalah menghadap serong ke kanan. Terus hayya 'alal falah itu menghadap serong ke kiri. Nah itu bagian dari sunnah menghadap kiblat dan sebagainya. Ya, terus ada juga yang ada juga untuk kompleks sih. Ada juga sunah-sunah lagunya ada. Nah itu sebenarnya kayak lagu dan sunah-sunah seperti ini bebas apa sebenarnya lafaznya itu apa piye. Inti pertanyaannya Ini ada banyak nih. Yang saya pertanyakan intinya sunah-sunah di dalam adzan. Oh iya. Masuk. Jadi
saya ulangi, di dalam adzan itu kan ada yang bilang ada pertama lagu-lagu yang khusus untuk adzan. Jadi nggak boleh semena-mena dalam adzan. Misal digawe DJ pargoy mungkin adzan kayak pargoy. Itu sebenarnya kalau memang itu umumnya itu tidak menghina, umumnya di dalam lingkungan itu lagu itu nggak menghina, nggak merendahkan, ya itu boleh apa enggak. Terus yang kedua yo sunah-sunah adzan mungkin ada referensinya enggak, itu benar sunah apa enggak. Jadi untuk pertanyaannya masalah adzan ya, Lagu. apakah ini adzan untuk lagunya itu tertentu yang setelah masyhur ataukah boleh diganti semisal dengan lagu-lagu yang sudah viral? Silakan. Untuk adzan, masalah adzan. Soalnya kan anak golongan sing gak nganggo nada. Saya kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gak nganggo nada. Bahas tentang adzan. Sabar dulu. Silakan. Silakan Kak, dipilih. Mari keceplosan. Keceplosan. Ya. Untuk pertanyaannya tadi masalah adzan bolehkah diganti untuk nada-nadanya atau lagu-lagunya? Untuk yang di sini kan sudah disampaikan nggak ya? Iya. Alhamdulillah. Langsung saja untuk masalah adzan, apakah boleh diganti lagunya untuk adzan? Tadi kan contoh lagu adzan Bebas. yang viral ya. Ayo Kak. Dan langgam Jawa. Maksudnya yang benar seperti apa? Oh ya. Yang benar, yang sesuai yang sudah masuk. Ayo silakan Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus takbirnya sebanyak 4 kali. Terus yang lainnya diucapkan 2-2. Untuk tauhid diucapkan 1 kali. Seperti itu. Untuk lagunya ya seperti biasa yang kita dengar untuk lagunya. Kalau mau diganti apakah boleh? Tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Protokol loh. 4 kali takbir, terus diucapkan 2-2, yang lainnya terus sing tauhid mau diucapkan 1 kali. Tetap itunya tetap, cuma lagunya saja yang berbeda. Ini jawab. Silakan. Mari silakan Kak. Kamera roll action. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaannya saya ulangi. Jadi bagaimana hukum melakukan adzan atau adzan meliuk-liuk? Seperti yang viral dicontohkan Yai Anwar Zahid itu, Hayya 'alas shalah versi lagu oplosan. Hayya 'alas shalah itu. Ataupun nada-nada yang lain kan setiap daerah, setiap negara itu mempunyai nada adzan yang sendiri-sendiri. Contohnya lebih spesifik. Enggak saya lengkapkan. Khawatir laku nanti. Ini dalam kitab Syarah Barjah Al-Wardiyah. Teks ibaratnya wa yukrahu tamtituhul adzan ay tamdiduhu wa yukrahu ataghanni bihi ay at-tatrib memrin. Wis dikek nang grup. Dimakruhkan memanjangkan adzan dan juga dimakruhkan melagu-lagukan adzan. Ayat tatrib. Qala hajarun hajaruma lam yataghayyar qala hajarun malam yataghayyar bihil makna wa illa haruma. Jadi memanjangkan adzan atau melagu-lagukan adzan
meliuk-liukkan adzan itu makruh selagi tidak sampai merubah makna. Kalau sampai merubah makna maka haram. Bal katsirum minhu kufrun falyatanabbah lidzalik. Bahkan potensi besar akan kafir. Maka ingatlah. Falyatanabbah. Waspadalah. Terus penjelasannya. Itu penjelasan kayak. Untuk kalau merubah makna haram. Kalau tidak makruh. Enggak apa-apa. Berarti makruh. Kan berubah makna. Asyhadu an la ilaha illallah. Makruh. Iki kayaknya makruh iki koyo ngono. Di magnet tuh. Magnet itu. Masih kok. Ayo pala. Ini ada tambahan lagi. Itu apa nih? Ibarat tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Lubab fi Fiqh Syafi'i wal qarahiyatu fil adan as-sahih arba'atu asya'a. Ada 4. Yang pertama adalah at-taghonni. Rujukannya nomor 3, kita lihat nomor 3 itu dalam at-taghonni ayat tadrib. Wangdur al-um karo raudhatut talib. Yang kedua adalah tamtid, memanjangkan adat. Yang ketiga adalah kalam fi khlalil adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kang, kena kopi, semisal seperti itu. Diterjemahnya. Yoga, maksudnya di sela-sela adan dia itu berbincang-bincang, jagongan. Maka itu hukumnya adalah makruh. Saya ulang ya. Yang pertama adalah tagoni. Tagoni itu melagu-lagukan. Yang kedua adalah memanjangkan adzan. Mungkin panjang yang berlebihan. Haram. Yang ketiga adalah berbicara di sela-sela adzan. Oke? Catatannya apa? Catatannya gak enak. Dengan di lagu-lagu selama tidak merubah. Iya. Juga haram. Yang ketiga kan berbicara di tengah-tengah adzan. Yang keempat adalah adzan qaidan ma'al qudrah 'alal qiyam. Jadi sebenarnya adzan dalam kondisi duduk, padahal dia itu mampu berdiri anune. Bukan anune tok ya. Maksudnya sikile iso ngadeg ora anune. Jadi gue borong. Ya. Berarti dengan santai-santai semisal sambil duduk adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah itu hukumnya makruh, Pak. Bagi orang yang mampu berdiri. Sudah jelas ya, Tor? Tahu lah. Makruh hukumnya. Tapi nek sampai merubah makna haram. Sampai berat. Yuk. Ini kan tadi dari baca ya. Baca sama sing isore emang. Kan sunah. Enggak, Sarkowi iki. Lagi ibaratnya Sarkowi. Coba Google. Ya, ini Sarkowi. Sarkowi itu mirip dengan Yana ya, mirip dengan Yana. Tapi rong jus biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Sarkowi ini bahasanya, coba nanti paham. Wa makruhatuhuma, ini makruhin apa adzan sama iqamah. Ail adzani wal iqamati ila angkol seret. Wuku'uhuma min muhdis ya, min muhdis. Nah, yang adzan itu orangnya hadas. Antut coba kasih cilik kadang kan baratan lagi udu lah ngono barang. Kemudian bar muhdis ila angkol wa taghni ayat tatribu bima. Dilakukan ya, dilakukan. Itu makruhan. Terus wa tamtitu tok ya, wa tamtitu. Ayat tamdid tadi dipanjangkan lain panjangnya sak piro namanya. Bahasa panjangan ini belum ada keterangan. 17 cm atau 20 cm? Nggih. Oh, sautis namanya. Nah, kayak kan ini. Panjangnya itu kan karena di mana-mana azan itu kan dilakukan. Hayalah sholat. Hayalah sholat. Bahkan panjang suara-suara enak. Nang radio nang titikon kabeh. Bisa dicontohkan secara lengkap? Nah, nanti langsung suaranya api vokal. Kan kita enggak pernah dengar toh. Ayo sholat. Ayo sholat. Ayo sholat. Sholat kan enggak? Nah.
Golongan lain juga diadani. Kan berarti azan itu garis sholat. mesti Garis lurus ya. harus tegak lurus ya. Ya kan adzan tetap dilakukan biar apa ya, nyaring enak apa kan adzan gak enak kan lah duduk nih. Adzan bahkan cari sing suaranya enak sing apa sebagai syiar kan. Syiar Islam itu indah, menarik. Nah, ini tapi di sini kalau ibaratnya tamtid itu makro, tapi belum jelas saya itu sepanjangnya piro neng belum tuntas loh. Terus keterangan dulu tadi intinya lah gak merubah makna, gak merubah makna makro, tapi asal merubah makna kan haram. Nah, nang kene ngene, wa tahoni ail intiqal min apa ki? Nahgom ila nahgom, nahmin ya. Iki sing ngrungokno aku. Min nahmin ila nahmin akhor. Tahoni ku al intiqal min nahmin ila nahmin akhor. Niki apa artinya karo? Fasunatu. Ngono yo, fasunatu ayastamiro ala nahmin wahid. Nah, sing sunah iki lagu sing ayastamiro terus ala nahmin wahid. Nah, senas padi wahid, dadi nahmin wahid. Mesti satu apa ya? Satu lagu. Iku sunah, wa sunat, fas sunatu ayastamiru ala nahmin wahid. Nah, lagu sing makruh itu wa tahoni, sing makruh nggih, ayal intiqal min nahmin ila nahmin akhor. Ya coba ini dibedakan. Sing di lagu sing makruh iki sing pindah dari nahmin ila nahmin akhor. Nah, sing sunah, lah satu lagu iku sunah. Iki diperhateni aku rung, aku kan bung iso. Saya sebentar ya, iki lho sing anu ya. Ai tamdid sing haram ya ai maddal huruf. Berarti didawakne hurufe walau binamin wahid. Lah didawake iku senajan satu lagu lak dawa mati pirang huruf mati. Mati paling dawa mat itu. Coba lah kan bahasane ngono. Ai tamdid ai maddul huruf ya. Maddul huruf walau binamin wahid. Itu paling dawa. Kayaknya nyuwure kuwi. Memanjangkan sampai Coba. keluar dari batas bacaan yang ditentukan. Sing jelas ya. Keluar dari kiroah yang rekomendasi lah. Sing ngene lho. Dadi keterangan ringan dawau sing tentang lak gak merubah makna iku lak makruh lan. Mriki nek tambahane lagu sing makruh niku ketika berpindah dari nagmin ila nahmin akhor. Napa? Lah iki dipahami bareng-bareng. Lah sing ora pindah satu lagu sunah, tetep sunah. Senajan satu lagu. Lak tamdid dawakne iku senajan satu lagu tapi lak masuk maddul huruf, mate pirang-pirang huruf, ngono makruh. Lak gak merubah makna, lak sampai merubah makna haram. Coba. Kirim nang grup. Oke. Bisa tak tampil nih. Iki coba nanti di Apa ini nahmin? nah, men iki di bareng ya. Kok piye? Iki keterangan nang sarap-sarap. Ya, misal apa iku apa kaya Coba dibahas. cara membaca kaya misalnya Ya, monggo. Al-Qur'an aku tak. Di dalam Al-Qur'an kan ada apa ya? Qiraah gitu. Kaya qiraah sabah dan lain sebagainya iku apa masuk enggak lagu. Tapi gak qiraah sabah sih apa ya? Nang Quran kene. Oh, bayati. Nah, iku lho apa, Man? Hah? Bayati horor. Bayati horor, bayati kurni. Syukur muni. Korto. Lah apa ngono kuwi nek ora teh nek ngono kuwi gak ro. Iya. Nah, makanya sih dibahas ya. Nah, ibaratnya ibaratkan nahmin kalau mati huruf ini piye? Kan ibaratnya sudah ada tinggal kita. Untuk pertanyaan tadi kan sudah terjawab ya. Bolehkah adzan-adzan itu diganti lagunya? Untuk boleh ya. Boleh selama tidak merubah maknanya. Lah itu kan ya makruh selama tidak merubah makna. Iya, Kak. Apa itu? Kalau diperpanjang akan tetapi nanti sesuai dengan satu lagu itu malah disunahkan. Gitu. Kalau lagunya satu chord, ayo, sunah. ayo. Tapi kalau dipanjangkan jadi makruh. Kalau dipanjangkannya malah merubah makna. Haram. Nah, saiki Saiki lagu ki sing piye? Pembahasannya sing kaya Iki soalnya muadzin lagi. Nah, aku baru minta mati betul. Makane. mau Ojo gelem kan dikalane yo. Cuma praktek saya, karena aku jawab betul. Wih. Tukang muadzin saya nih. Semua seperti ini. Apa sini apa sudah lepas dari itu ya. Semua hayya 'alas shalah. Paling ngono iki. Nggih. Nggih. nahmin apa? Nahmin coba. Kamu nahmin apa?
Amin ki liyu atau apa ngono aku yo ora. Kocengkok. Kocengkok. Nah, sing suarane qiraah Mas Nabi lho. Ada apa? Bahasa Nabi nama tapi. Apa termasuk bayati koror apa rojas apa? Oke, coba nagmin nun hoin mim. Itu carane kamu sapa nagmin itu. Nanti kalau tawarnya itu nanti coba nagmin, min nahmin, grup enten grup. Jadi melakukan adzan itu sunnah selama finahmin wahid, gitu. Terus satu nahmin. Tapi ketika pindah dari nahmin yang satu ke nahmin yang lain, lagu. Lah, coro. Senandung irama. Nah, tapi lah satu lagu sunnah. Coba tidak. Nahmin ya. Nanti Pak deh. Nah, saiki terus piye? Lagu nahmin. Lah. Cara berubah. Coba dipraktek nih. Apa mungkin Pak Hayal soal falai di satu lagu gitu. Di satu lagu makanya tetap sunnah. Ya, Bra. Masalah mate lah, kok mate sing wih. Baru ganti pop terus ganti jazz apa Kalau koplo lah niku. al-falah ya fa lam alif ha. Jadi matok. Matok bi tok. ya ayo lho. Juga ya menarik. Wakaf. Manjur. Praktek nih ikutin aja ta. Enak. Hayya 'alal falah. Nek ngono gak pete dawa ya nggih. Gak tamu. Gak enak. Oh, coba Berarti praktek sing bener nih kok kita azaitun. Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, bener berarti azaitun. Ayo. Padahal wis akeh sing ngeklaim rek. Sesat ya. Sejak mat huruf sing sampai gare makruh iki sak Sik. batas panjang iki. Untuk permasalahan ini apa iki? Yo. Juga hanya masalah lagu kayaknya kita enggak Aman kita. Masalah lagu aman. Soalnya kan sing paham masalah lagu adzan sing dicontohkan oleh sahabat akhirnya tuh Kan Mekah Malah nganu Intinya nek gak merubah makna yo Mekah. Oh, bar Mekah terus Dung Putri. ya. Oh, Putri sen. soal Bambang. Apa ini? Enggak masalah untuk masalah lagu kayak bener-bener kita harus tahu lagu-lagu adzan ki sing bener-bener sing warit ki enek muga ngono lho. Enggak lah. Oh, yang Ini bebas iki. Nah, Katanya satu lagu lho Mas niki. ini antara variasi dhewe lho. Bisa iki nyatanya adanya benmong iki gak podo nih. Lagunya benmong lho ora podo. Kayak sholat kan satu lagu itu. Iya, Bra. Ya menurutmu. Enggak, itu menurutmu satu lagu. Lah menurut Tabik, aku laguku ngene kok. Loh, satu lagu toh ning ngono ya. Akhirnya kan gak iso. Untuk penjelasan lebih detailnya Gak tentang iso. lagu itu tidak bisa diputuskan. Gak bisa diputuskan. Nah, sak paket ketika dan ini sak lagu Nah. nanti kalau yang lain lagunya lagunya dhewe gak iso diputuskan. Maksudnya kita harus bener-bener lagu sing warit sing tercontohkan ini seperti apa setidaknya ada yang tahu. Nah, yang perlu dibahas ya. Nah, yang perlu dibahas sekarang itu tamdite mau loh, malah lebih kita mungkin bisa dibahas. Tamdite sing tamdite ki dawane sepiro iku Enggak terlalu dalam Mak. Pembahasannya. kejeron. Jeron malahan. Ya nek selatan gula ibarat. Enggak apa-apa kan pasti cuma menafikan. Kalau sementara ya, sementara pemahaman Nggak saya arah. tentang tamdid itu memanjangkan bacaan sampai tidak masuk ke di salah satu kiroah yang recommended. Contoh. Contoh dalam apa ya? Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Maksimal itu kan Kali itu. kiroah berapa alif? Oh, apa nih? Bari. Panjang nabar yo pendek. Allahnya itu loh. Allah ya. Ya sih. Satu loh. Satu Paling alif. paling panjang berapa? Satu alif jadi. Ya kan ngadeg mat. Juga ya. Juga satu harokat malah. Adzan. Satu alif dua harokat. Satu alif itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak oh. Ane polo ae. Allah. Ane Ini panjang nenek aneh. Allah. Malah istighfar masuk. Malah heran. Ya aku Allah. Balik. Masuk lagi. Langsung. Arab lah. Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. Julur sewu. Ini loh, jadi kan ya, intinya selama tidak merubah makna itu tidak haram ngono ya. Dalam masalah batasan makruh kita cuma punya konsep, dalam prakteknya ya kita belum tahu ngono ya. Konsepnya kalau panjang nanti panjang madul huruf tadi nanti makruh, kalau tidak sampai madul huruf tidak makruh. Kemudian masalah lagu ketika pindah-pindah lagu itu makruh, ketika satu lagu tidak. Ini konsepnya saja, dalam prakteknya ya kita damel PR. Nanti ada bahas masalah di tapi ketika tabas. dengan menghindari makruh tadi akan mendatangkan fitnah dari masyarakat yang biasa Ya. menjadi Menambah masalah. akan terkena pasal kaidah tidak ta'arudul mafsadatan roya akhafuhuma doror. Tapi gimana? Ini belum jelas. Lagi soalnya kan enek acuan itu. Bukan karena semata-mata kita sakarepe dhewe lah itulah. Meskipun pandangan masyarakat itu beda. Maksudnya secara asal oke, dengan melakukan adat itu hukumnya makruh. Namun ketika ada aridi berupa fitnah dari masyarakat, Tapi kan mergo bener. hukum asal itu kan bisa berubah. Secara asal makruh, tapi kalau ada aridi yang berupa fitnah, datangnya fitnah dari masyarakat, kalau sudah dan kawih akan mendatangkan fitnah ketika tidak dilakukan, maka kan hukum asal tersebut bisa berubah. Ya ngene, itu kan Seperti halnya gini lah, seperti halnya sedekah itu kan sunnah. Tapi kalau dengan sedekah nanti akan menyebabkan orang yang disedekah itu diyakini akan melakukan maksiat dengan sedekah tersebut, maka kan beda lagi hukumnya. itu kan don kowi ya. Berarti kalau makro ini yo kita kan belum tahu sampai batasannya asini. Ki lagune sing piye kan loro. Paling ngono madul huruf sampai mana kan belum ada ibaratnya ngono. Ya pancen kalau menghindari fitnah, menghindari tuhmah itu sangkaan-sangkaan sing gak apik, yo baik saja. Lebih baik kita menghindari sangkaan-sangkaan. Lebih baik menghindari fitnah. Ini kan sekedar makro. Tapi batasannya makro lah, iki roro. Iki makro ora kan roro. Iki sunah apa makro kan roro. Iki sampai gini lah, iki belum bisa. Ngono. Lah iki telah pancen adane iku ora dilakokne dan cekak-cekak tentu pancen menimbulkan sangkaan kita jelas nanti ada timbul enggak enak dengan kanan kiri. Lafat azan yo seperti kita mengaji berarti acuane. Seberapa panjang ya berarti seberapa panjang kita apakah adzan itu perlu nganggo tajwid? Tajwid itu Quran. Yang perlu. Banyak akhirnya kan itu panjang gitu, Mas. Mas panjang pembahasannya apakah adzan itu perlu pakai ilmu tajwid? ya harus no. Kalau enggak Soalnya bahasa Arab itu perlu nganggo tajwid ngono lho. ya kan beda. Bahasa Arab karo maca huruf pegon bareng nganggo tajwid. Ini iki enggak perlu nganggo tajwid ngono to. Lho lah iya. Kan perlu. Tapi luwe apik. Ketemu Ismat Wajib itu Saya rasa sudah dicukupkan untuk pembahasan masalah adzan dan iqomah. Untuk mengganti-ganti lagu tadi hukumnya adalah makruh. Seperti itu. Langsung dilanjut. Ini wacana itu kondi ngono. Wis tak sebenarnya kuwi. Wal di kunut subuh ya. Wasunanuha ba'da dukhuli ya. Silakan langsung mau dijelaskan oleh siapa? Kang Faza. Cuman adzan iqamah ya, kembali lagi sedikit. Intinya syaratnya itu Dar syaratnya Islam, kita kan syarat. Tadi kan bahas kesunahan, Pak. Yang penting syarat adzan itu Islam, tamyiz ya, tamyiz.
Jadi kalau ada anak kecil itu cuma makruh. Terus bukan perempuan. Ya, bukan perempuan untuk adzan ya. Terus apa tartil? Sunahnya idroj. Idroj itu apa? Kalau komat itu lebih cepat. Karena mau komat itu cepat sunahnya, bukan pelan-pelan. Bukan. Allahu akbar akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahab sama anu padha bajuri. Jadi kalau sunai komah cepat. Kemudian ya apa dilirihkan. Terus ditartil. Wis ngono ya. Pokoke iki yang penting syaratnya adzan iku lah anak kecil ya tamyiz sudah mendapatkan kesunahan. Tapi makruh. Pun langsung dijelaskan untuk wasunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani atasyahud awal wal kunut fi subhi. Siapa yang mau menjelaskan? Tapi kayak Pak Anu. Arasik. Payahnya Pak Anu. Ya Pak Yaya. Monggo ya. Wasunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Ini langsung timuroti ya ini ya. Sunahnya sholat setelah dukhul, setelah waktunya masuk itu ada dua. Yang pertama tasahud awal. Terus kemudian yang kedua membaca doa kunut. Ya. Dalam sholat subuh. Sependek kuwi. Cukup sependek kuwi. Maksudnya dalam itikal rakaat yang kedua. Oh. Maksudnya di situ di iktidal rakaat yang nomor 2 dalam sholat subuh. Bahwa lugotan ad-du'a'u. Jadi secara bahasa itu adalah doa, tapi secara syara itu zikir khusus ya. Terus lafadznya itu Allahumma hdini fiman hadait, seperti itu la akhirih. Ya. Doa kunut di dalam sholat subuh dan doa kunut di akhir witir di setengah bulan Ramadan. Jadi tanggal 16 sampai terakhir itu. Seperti itu ya penjelasannya. Fitness vesani berarti separuh. Iya toh? Fitness vesani. Jadi kunut di sholat witir itu sama halnya di doa kunut di sholat subuh. Kalau bentar. Jadi semisal enggak hafal ya, misalkan ada orang awam ya, enggak hafal dengan dengan doa kunut, terus diganti dengan yang lain ya, misalkan itu Lagu nasional. ya enggak, maksudnya doa, yang penting doa ya, seperti itu ya, misalkan seperti itu ya bisa. Jadi sempat ada kasus ya, memang orang awam ya enggak hafal dengan sholat doa kunut, kemudian tanya itu, akhirnya ya sementara diganti dengan doa biasa, tapi tetap yang paling afdol tetap doa kunut, yang paling afdol seperti itu ya. Menyindir aku ya. Sudah dijelaskan tadi. Ini pembacaan apa penjelasan, Bang? Pembacaan, silakan untuk serta tadi kan sudah membahas tentang sunah-sunahnya sholat sebelum masuknya waktu sholat, yaitu adzan dan iqomah. Sekarang membahas tentang sunah-sunahnya sholat setelah masuknya waktu sholat, yaitu ada 2, tasyahud awal. Nah ya, setelah masuknya waktu sholat, yaitu adalah
setelah masuk sholat tasyahud awal dan kunut subuh. Tasyahud awal dan kunut subuh. Keterangannya tadi sudah disampaikan untuk masalah kunut dan untuk tasyahud awal dan kunut. Untuk masalah kunut ini nanti kalau tidak hafal bisa diganti dengan doa yang lain yang menyimpan doa. Langsung ambil contoh dari Silakan apabila ada pertanyaan langsung saja ditanyakan seputar masalah sunnah setelah masuk sholat tasyahud awal dan kunut. Ada pertanyaan? Dibaca lirik kenapa ya? Pertanyaan. Ketika kunut kan ada di tengah-tengah kan dibaca lirih ya. Ali aku gak hafal loh ya. Sekep jamaah. Sekep jamaah kok gak hafal ta iki. Kirane loro ya. Ayo subuh ali aku. Ayo kunut cuma yang dibaca lirih. Nale tapi amatnya piye ya? Bibit. Sekep jamaah kok kata gak hafal. Ya don saya. Keturunan marai. Ya. Apa seperti maksudnya berhenti terus dilanjut apa enggak? Oke, pas di tengah-tengah kunut kan ada yang dibaca lirih gitu. Ya. Enggak jahar. Ya. Ya itu kenapa? Kan kalau apa itu ketika awake dhewe iki makmum ya. Terus ada imamnya biasanya Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallan fiman tawallat wa barik lana fiman wa qina syarra bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, ya itu nantinya imam apa iki iri ta? Nantinya imam iri. Kemudian si makmum bagaimana melanjutkan bacaannya? Yang tanyakan liriknya macane apa? Lah ngapa kok Kenapa alasannya dibaca lirih itu? alasannya anu Pak Parwedin karo makmum. Parwedin Iya. Ada orang amin imam. Seingat saya kalau apa itu ketika berjamaah imamnya membaca siri atau Makmum enggak disunahkan amin. ya makmum Juga disunahkan amin itu. malah melanjutkan doanya kunut itu. Kalau keterangannya di tafsir apa di juz 4. insya Allah di itu loh. Tidak Pas-pas. ibadah murokil lah insya Allah niku Iya. Marokil nggih Mubudia Kodenya beda ya. Ibadah. nggih nah niku itu budaya. Terus si makmumnya itu melanjutkan baca kunut. Lah kuwi alasannya apa, Pak? Ora lho sing ditakoni. Nah, kalau alasannya Alasannya apa kok bocor lirik? Coba tersisa. biar si makmum melanjutkan bacaan kunutnya. Itu alibi bukan alasan. alasannya belum tapi Untuk prakteknya kan seperti itu, Pak. gimana ngoten? Tadi sudah ada sedikit gambaran mengenai masalah mengenai masalah apa jenis? Kenapa dilirihkan? Sudah ada gambarannya. Coba. Ini enak. Kan ento di dalam kunut itu kan dibagi ada doa ada sanai pengalam doa ya Allahumma dina lah imam ya lah makmum tak wong sendirian Allahumma dini macam sunahnya seperti itu diganti domirna Allahumma dina man hadait wa afina. Nanti kalau sudah masuk ke fa innaka taqdi wala yugdo alaik itu kan sana bukan doa itu bukan doa fa innaka karena saat tamane panjenengan ikut takdi ya kang apa takdi kang nuhuni apa kang wala yudu alaih jadi kan kalau masuk sana kan imamnya membaca lirih. Nah sekarang makmumnya bagaimana? Nah, coro Pak Sinten Pak Maruf Pak Yasin jadi Maruf lah niki wacitane niki melanjutkan sendiri melanjutkan apa membaca sana sama-sama sana faina ketakdi kan sana.
nanti makmum juga membaca sana. Karena membaca amin itu bukan doa. Nah ngoten nggih. Nah, soalnya itu kan mengalem ngopong muji-muji nang Gusti Allah itu. Nami sampai lafaz apa tadi? Enak urutannya niku nak ketemu. Jadi fa inna takti wa la yuqtala itu inna la yadri wa la ya'is mutafarraq astaghfiruka atubu ilaik wa sallallahu itu nanti sholawat amin meneh. Gitu nggih. Tiada jedanya itu bacaannya pelan. Pelan itu gak meneng ora tapi membaca lafaz-lafaz sana dalam kunut fa inna takti sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti alasannya enten praktekin niku cobi sampean tingali teng Bajuri. Oke, coba ngenten nggih. Sebentar pun timurnya. Pak ini surah amma fi wa amal makmum masuk ke makmum ya. Fa in sami'a kunutal imam amina jahron lidua. Ya. Jadi ketika makmum mendengar ya kunutnya imam, jadi banyak mendengar gak pas waduh, gak krungu pas rawame. Jadi kita disunahkan baca sendiri karena mau amin gak dengar bacanya kunutnya imam, gak dengar sakit rame nih. Apa pas rame apa ngoten niku. Tonton guri dewi. Tapi ketika mendengar kita sunah mengamini keras bacaan aminnya dikeraskan untuk apa mengamini donga imam kunut mau. Wa syarikahu sirron fitana ini lho. Wa syarakahu ya. Wa syarakahu sirron fitana. Ayastami'u lahu bila musyarakah. Lah, ketika imam membaca lirih paina ketakdir maka makmum nanti sunai bagaimana? Makmum nanti ya menyamai. Tapi alon Pak Maruf pelan-pelan dibaca paina ketakdiru. Utawa mendengarkan saja tanpa apa? Tanpa mengikuti gak apa-apa. Jadi dua opsi, dua pilihan. Bisa mengikuti secara lirih paina ketakdir makmumnya utawa meneng wae. Mendengarkan apa jenenge sanaeng ya, wan paina ketakdir ya. Au yaqulu ya asyhadu wal awal awla ngono ya wis entok ta wis iki wal awalu awla ora iso wal awalu awla ya ulang kene mulai enek apa alif bingkong maksudku ngono ngareng-ngareng ya Saya ulangi. ya ngono ya. Sikap makmum ketika mendengarkan kunutnya imam ini kunutnya imam pas sana itu ada 3 opsi yang bisa diambil oleh si makmum. Yang pertama adalah syarakahu sirron fis sana, mengikuti apa yang dibaca imam dalam sanaknya secara siri, secara lirih ya kan. Fa'in apa mulai fa'inna katak diwala yukdu alaik kanon ya gak apal terusannya. Atau opsi kedua adalah mendengarkan tanpa meniru, cukup mendengarkan saja karena ngantuk-ngantuk. Opsi ketiga bilang asyhadu fa'inna katak diwala yukdu ngalaik, kamu ngalaik tuh ngalaik ngono ya sing genah toh harusnya ngalaik. Nah itu bilang asyhadu. Jadi waktu itu kebanyakan kan orang-orang itu baca kunut sendiri. Allahumma hdini fiman hadait. Sebagian seperti itu. Ternyata sikap yang benar untuk makmum ketika imam membaca sana waktu kunut adalah mengikuti dengan lirih. Yang kedua adalah mendengarkannya saja. Yang ketiga mengucapkan asyhadu. Nonton ya. Alhamdulillah jadi. Nah yang lebih utama adalah yang pertama, yaitu mengikuti secara lirih. Itu yang paling utama. Kama nukila anil manhaj wa in ja'alal muhasi asani aula wasakata anis salis. Intinya kalau pengen memilih yang utama itu bisa nomor 1 yaitu menirukan secara lirih, atau yang nomor 2 mendengarkannya saja. Manten. Sampun. Untuk pertanyaannya sudah terjawab. Untuk masalah kenapanya tadi ada pilihan opsi meneruskan secara lirih, terus apa mau sing keloro. Untuk yang lain itu kan mendengarkan saja. Tadi ada penjelasan gini.
Sik diadem nirine sik. Branding. Branding. Kunut nazilah bacakan. Sik to. Bacaan kunut tadi dari mujalis ora pas gambare. Kunut nazilah itu Nah, sik iki. Dari mujalis tadi atau orang yang menjelaskan. Tadi kan bacaan kunut itu bisa diganti. Ternyata memang benar adanya seperti itu. Memang boleh diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya ada di bajuri. Qauluhu wa huwa itu. Wa huwa ya Allah famimuhu wa imadun an harfin nida. Wa qalu ihdini. Bukan ini ya. Temporari bosar diwaca ilang koin dadak arep ngadepne kamera barang dan karena kita nyampe ngomongin Ulu balik. Aku mau Gus Yahya arek bingung dhewe. orang kritik memperjelas aja ibaratnya kan enek nang kene. Mungkin sambil menunggu ada Iya. penjelasan yang lain. Pertanyaan lainnya dilangkai. Ada penjelasan yang lain mengenai tadi. Mandung ida. Krik 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 krik. Jangan disambung sih malah hilang banget. Video Maksudnya penjelasan itu isinya itu bahwa lafaz-lafaz kunut itu boleh diganti dengan teks yang lebih simpel yaitu Allahumma firli ya ghafur. Inti daripada kunut kan Doa. lafaz yang memuat doa dan sana. Maka kalau pengen hafalannya itu ringan, ya cukup dengan lafaz Allahumma hdini, Allahumma firli ya ghafur. Sana ya ghafur. Ya ghafur. Allahumma arhamni ya rahim. Bun. Salat Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina. Nah, sholawatnya. Tapi sudah cukup. Terlalu berarti ya. Jadi ini Sana sholawat. Jadi walau tapi ini Allahumma ya. Intinya kan ngenten loh, coba. Sinti contohnya kayak yang ada lah. Intinya sing penting kita manu doa au wasana. Jadi kalimat-kalimat kunut itu yang sing luwih afdal sing Madini niku. Tapi bisa lafaz-lafaz yang penting di sana ada kandungan doa dan sana. Terus tambah sholawat karena sholawat juga termasuk sunnah abad ya, sunnah abad. Nah, cara nang kene nanti terkandung lafaz Allahumma firli atau wa firlana ya ghafuru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam yakfi fil kunut. Itu sudah mencukupi. Coba baru paling UI. baris kada tene imam cepat men imam. Wis ngono ya, pun. Oke. Dilanjut apa sih? Nazilah berarti oleh. Coba Untuk yang nazilah kan kadang ada yang nazilah. Nazilah itu yang matfa'anal bala wal baba wal fasa wal fakro wal apa mas intinya itu loh. Itu kan baca-bacaan apa kunut nazilah ya. Coba dibahas ini kunut nazilah itu kan panggone nanti letai lecone enggak ngono letai nang urutan kunut setelah apa setelah nah, terus tangannya bagaimana kan biasanya gini ta gini ta nah. Sering kan kebanyakan kalau pas ndonga matfa'ana itu tangannya dibalik sebelumnya ngenten ngenten. Nah, karena kan menolak tolak bala kan nazilah itu tolak bala. Balik lagi. Letaknya selasir. Cobi ya nggih enten ibaratnya ora sing letake donga tolak bala iku panggone setelah sana. Nggih. Enten manggene. Setelah nazilah coba. Terus tentang masalah niki, monggo dibarati mau dibaca. Terus kapan disunahkan kunut nazilah? Mana coba? Nah, Arab. Mungkin subuh silakan.
Belum ada kalau ibarat. Itu gambaran aja. Kalau gambaran membalikkan tangan ya ketika pada lafaz bala membalikkan tangan, nah, seingat saya itu ibaratnya di Fathul Mu'in. Seingat saya. Halaman 171. Ya. Terus ayo lanjut nih. Satu doi kok. Fathul Mu'in. Halaman Seingat saya cuma Terus panggolnya teng ngendi tanya sunai. ya kan kitab. Setelah sana. Setelah sana. membalikkan tangan. Setelah sana, setelah menung kae kok ngendi panggolnya. Pokoknya setelah sini. Pak niku lho. Allah Bermaksud sana. bala lah. Iki panggolnya teng ngendi? Kok bare. Kan ada dunga, sana, terus sholawat. Sebelum sholat. Sebelum sholat. Ya sebelum Kok barbala ingat langsung sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Berarti setelah sana. Kok diganti kayak jawabannya? Apa nih? Gone toh? Kayak apa? Kayak tapi keterangan itu. Wis maklum. Artinya ada lagi kok. Yogi macam apa bala terus tangannya ngonten ya. Terus digunakan kadang nggak dalam sholat subuh. taklid. Cuma ini majlis ilmi, majlis kohbah wal ilmi. Nah, ini ketika ada bala seperti pas waktu wabah corona kan bahkan 5 waktu ya digunakan. Nah, sebenarnya pancen ngoten napa piye? Penempatannya itu ketika setelah sana. Ini ora ibaratnya. Oh matfa'ana itu setelah sana atau bagaimana? Mungkin ini ibaratnya. Ada ini berat dalam Oke. Mungkin Ini masih membahas tentang apa membalik tangan ketika doa tolak balak itu ya. Dalam kitab Buhyatul Mustarsidin Kubia. ya, Mas'alatukin kaf nukil naqalal khatib an fatawi romli annahu la yusannu qalbul kaffaini fi du'ail qunut inda qolihi wa qina syarra ma qadait. Tidak disunahkan membalik dua telapak tangan di doa kunut tatkala mengucapkan lafaz wa qina syarra ma qadait. Idil harokah fi sholat ghairu matlubatun bal jukrahu. Alasannya karena pergerakan dalam sholat itu tidak ada tuntunannya, tidak dituntut, tidak ditekankan. Bahkan itu hukumnya adalah makruh. Wa jazama as-Saubari wa hala halabinya. Hala itu sapa? Haflah. Betul. Halabi ya. Imam Halabi. Imam Halabi Haflah. Hak karlah. binadbihi. Imam Saubari dan Imam Halabi memantapkan bahwa membalik kedua telapak tangan tatkala membaca kunut nazilah, kunut tolak bala itu mantap dengan pendapat bahwa itu adalah sunnah. Qala alasannya li'anna mahala karahatil harokah fima lam yarid. Letak dimakruhkannya membalik tangan itu ketika tidak wurud, tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Pada kasus ini jadi ada wurud, ada ajaran sehingga membalik tangan ketika membaca doa tolak bala itu hukumnya tidak makruh. Kan sunnah. Sudah sunnah. Sunnah. Imam Saubari dan Hala itu mantap sunnah karena itu wurud, ada tuntunan dari Rasulullah. Jadi alasan dari Imam Khatib yang menukil dari fatwanya Imam Romli itu dimentahkan menurut Imam Khatib yang dinukil dari Imam Romli itu kan mengatakan makruh karena itu adalah gerakan yang tidak dituntut dalam sholat, yang tidak diajarkan dalam sholat. Nah itu dibantah oleh Imam Saubari dan Imam Halabi bahwa gerakan membalik tangan itu diajarkan, makanya tidak makruh. Pas tolak balak toh. Wa qina syarra ma qadait. Sama nih. Ya kan tolak balak. Nang kene contohnya kuwi yo. Ngindak qolihi wa qina syarra ma qadait. Nah, coba. Pak Coro tolak balak kan nah ide kan ditambahi mutfa'an ana. Bukan wakan tok tapi mulai ini tambah kadang dibalik pas mutfa'an iku. Ya Bang. Jadi kalau wakina itu mesti enak loh ya. Gitu. Mesti ada wakina syaroma qadait. Iku pancen wakina syaroma qadait kan doa ya, doa tolak bala. Makanya kalau untuk menghindari apa? Anugerah kok musibah teman-teman. Apa? Iya karek. Syar apa sar?
Lagi sar. Sar iku apa? Sar lesar tim sar apa ya. Tadi kan kan ngeten. Ya. Tadi kalau wakina syarra maqasid pancen anek kesunahan ngeten ya. Soalnya nang kono ki apa meminta untuk dihindarkan dari dihilangkan dari kejelekan. Mana ya? Mana saya tanyakan dulu. Itu apa ngeten Pak Maruf mungkin ya? Mungkin. Karena wakina syarra maqasid itu kan setelah sana ya. Gini apa Ki? Sebelum sholawat. Wakina syarra maqasid ada, akhirnya ketika kunut nazilah ini diberi tambahan omat fa'ana letaknya ya setelah wakina. Nah, ibaratnya kan wakina syarra kan ngeten. Gitu. Nah, mergo wakina iku ada. Wakina kan wakilalan mugi jagi ya panjenengan ing kita syarroma ing eleke perkara kodoita kang sampun mutusi panjenengan ing mah. Jadi kan bahasanya mergo iku wakina tolak bala akhirnya terus ketika ada tambahan matfa ndekeke nang kono ngono piye ngono. Nggih, menawa ora. Urut Mas. Urut ngoten. Ndekeke nang kono ya. Wes, oke ya. Kalau tambahannya ya. Coba. Tambahannya itu bawahnya tadi belum lengkap saya bacanya. Wa fi raf'i dhuhril yadain ila sama fit du'a itu yang lebih jelasnya. Raf'i dhuhril yadain. Bisa dipraktekkan Kang Gus. Dhuhril yadain itu yang mana? Itu dhuhrnya ya. Oh ya. Punggung. Dihadapkan ke langit dalam berdoa tolak bala itu alasannya lil ittiba rawahu Muslim. Wa hikmatuhu anal qasda raf'ul balai. Tujuannya adalah untuk menolak bala. Bihilafil qasid husula syai'i. Berbeda ketika seorang perlu. Bihilafil qasid husula syai'i berbeda ketika meminta sesuatu anugerah. Maka ya ja'alu batna yadihi la sama. Batinnya itu mana? Perut. Diaduk nih langit potongnya. Kita minta ya. Anjali kan gini ya. Enggak nolak kan ini kok ini ini ya menolak kan gitu nolak gitu. Nah, ini ora. Nolak iku ngene. Wah, laporannya masuk sedemi. Tak tambah istiqas tentang masalah kunut itu wala yusannu masul waji akibat tua. Kalau setelah kunut itu tidak disunahkan untuk mengusap wajah setelah tua kunut. Fis sholat. Bal aula tarkuhu bihilafi khori jiha. Jadi macam kalau setelah kunut tidak disunahkan mengusap wajah. Ini dalam doa-doa dalam sholat seperti itu. Sunahnya ditinggalkan. Nah, beda kalau di luar sholat ketika doa kan disunahkan masul wajih. Bihilafi. Ini termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Ya enggak, karena gerakannya berapa kali kan membatalkan. Disunahkan berarti kan cuma Makro. Nah ya kan tidak sudah lebih baik ditinggalkan toh. Nah kan loro maju bareng. Nah itu apakah termasuk gerakan yang membatalkan sholat Lah atau gerak piye tidak? karek? Ini tuh ngene apa Ya piye pokoknya karek? ngusap ngene lho, Sret. TikTok Itu masalah membatalkan nanti kita ke pembahasan batal sholat tuh tangan tuh bagaimana? Ngene iki hitungan siji to. Ngene iki apakah sampai berhenti atau bagaimana nanti dalam sampean ya? Nah, nanti aja sahab saiki sampean gak sawir. Yang jelas ora disunahne ngusap wajah lah bar kunut ngono wis ya. Berarti ketika apa itu? Berarti ketika mengusap wajah atau ya mengusap lah. Enggak sunah makruh. Makruh ya? Ya. Untuk kesimpulan, wes selesai. Lanjut. kesimpulan. Untuk kesimpulannya sudah sangat jelas dari awal hingga akhir tadi. Untuk masalah sunah-sunah, untuk sunah-sunahnya, sunah Apa Jawa sama wala yusanu masul waji akibat doa fi sholat dalam sholat ya. Kalau aula tarkuhu aula itu luwih utama ditinggal. Yo luwih utama kan kadang ada
antara sunnah terus jawas ada lagi nanti. Kuwi jawab somben ae, aku nek jawab saiki ra sawir engko. Jawab somben ae. Ya, ada bahasa bal Allah tarkuhu. Mari ki Ayo jawab somben ae. Waktu untuk moderator. karena waktu sudah melebihi jam kesepakatan, sudah jam 10:03, mari kita tutup musyawarah pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah jamaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes iki lanjut gak apa iki. Salam sih. Salam dong. Mari kita tutup itu. Wes no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing berat ya. Ket mau gak ngerekam, Mbak? Waduh piye iki? Ya aku gak rugi. Kamu aja sing berat ya.